'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go. Media Vietnam ketar-ketir timnas Indonesia kalahkan Turkmenistan 2-0. Skuad Garuda kirim surat perang kepada timnas Vietnam. Dan tim nasional, 5 pelajaran dari kemenangan timnas Indonesia versus Turkmenistan adalah panggung pembuktian mereka yang tersisih. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Respectfully, you can kick rocks if you think you're fucking better. See, I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. Ya, media Vietnam Soha.vm ketar-ketir timnas Indonesia mengalahkan Turkmenistan 2-0 di FIFA Matchday September 2023. Soha Vietnam menyebut skuad Garuda mengirimkan surat perang kepada timnas Vietnam menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023. Seperti diketahui, timnas Indonesia sukses mengalahkan Turkmenistan 2-0 dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Jumat 8 September malam kemarin. Gol-gol kemenangan skuad Garuda dicetak oleh Dendi Sulistiawan dan Egy Maulana Fikri. Meski punya penguasaan bola lebih banyak, yakni 55%, skuad timnas Indonesia kalah dalam jumlah tembakan dibanding Turkmenistan. Namun tim asuhan Sinteyong itu sosok yang bisa menjadi pembeda, dan kali ini yang bersinar adalah Dendi Sulistiawan. Pada menit ke-19, Dendi Sulistiawan melepaskan tembakan geledek yang keras dari jarak jauh. Bola pun menghujam deras ke gawang lawan dan tak sempat diblok oleh kiper Turkmenistan sehingga skor berubah menjadi 1-0 untuk keunggulan tuan rumah. Ya, setelah itu Turkmenistan tampil menekan dengan cukup banyak menciptakan tembakan, namun sayangnya tembakannya kurang akurat. Pada babak kedua, timnas Indonesia bermain agak bertahan sementara Turkmenistan meningkatkan skuadnya untuk mencari gol. Ya, tim tamu kembali menciptakan beberapa tembakan, namun seperti sebelumnya, mereka tidak cukup tajam untuk menaklukkan pertahanan timnas Indonesia. Pada masa tambahan waktu, serangan balik timnas Indonesia berhasil dikonversi menjadi gol oleh Egy Maulana Fikri dengan tendangan kaki kirinya. Rupanya kemenangan timnas Indonesia 2-0 atas Turkmenistan disoroti oleh media Vietnam, yakni Soha.vn. Dalam judul artikelnya, media Vietnam tersebut menyebut skuad Garuda telah mengirimkan surat perang kepada timnas Vietnam menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023. Pasalnya, timnas Indonesia akan segrup dengan timnas Vietnam di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 di grup F dan segrup di Piala Asia 2023 di grup D bersama Jepang dan Irak. Bukan hanya itu, Soha.vn juga memuji permainan skuad timnas Indonesia saat mengalahkan Turkmenistan. Ya, dengan kemenangan pragmatis tersebut, timnas Indonesia mengirimkan surat perang kepada tim Vietnam menjelang 2 turnamen penting. Performa meyakinkan terkini melawan Turkmenistan juga menunjukkan ketangguhan tim Indonesia dan mampu memberikan kesulitan besar bagi tim Vietnam jika bertemu di kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia, ujar Soha.vn. Ya, sebagai informasi, timnas Indonesia sendiri akan lolos ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 jika berhasil mengalahkan Brunei Darussalam di babak pertama pada 12 dan 17 Oktober nanti. Dan jika menang, timnas Indonesia resmi menjadi lawan Vietnam di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan di informasi bola yang terakhir, timnas Indonesia sukses mengamankan poin penuh di FIFA Matchday pada September 2023. Berhadapan dengan timnas Turkmenistan, skuad Garuda memang menang dengan skor 2-0. Di FIFA Matchday kali ini, PSSI hanya menjadwalkan satu uji coba saja untuk timnas senior, dan ini disebabkan timnas Indonesia U23 harus bertanding di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Turkmenistan sendiri menjadi lawan yang cukup tangguh bagi Indonesia. Maklum, mereka berada 12 peringkat di atas Indonesia di ranking FIFA saat ini. Tapi Indonesia berhasil memetik kemenangan. Mereka menumbangkan Turkmenistan dengan skor 2-0 di laga yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Dari laga ini ada beberapa pelajaran yang bisa dipetik oleh timnas Indonesia. Apa saja itu? Yang pertama adalah pertahanan rapat Garuda.
Ya, satu hal yang menonjol dari pertandingan ini adalah begitu rapatnya pertahanan timnas Indonesia. Secara statistik, Turkmenistan tampil dominan di laga ini. Sebanyak 18 tembakan dilepaskan Turkmenistan, namun tak ada yang menjadi gol. Ini disebabkan pertahanan Indonesia cukup rapat di laga ini. Dipimpin oleh Jordi Amat, pertahanan Indonesia memang sulit ditembus meski harus diakui di babak kedua performa mereka agak kendor. Tapi sejarah garis besar, lini pertahanan Indonesia layak mendapatkan apresiasi di laga ini. Yang kedua, minim kreativitas, permainan sulit berkembang. Ya, catatan negatif pertama Indonesia di laga ini adalah minimnya kreativitas di lini tengah Indonesia. Ini terlihat terutama di babak kedua, Indonesia sulit mengembangkan permainan ketika ditekan oleh Turkmenistan. Dalam beberapa kesempatan, serangan balik ke lini tengah dan lini serang Indonesia tidak terkoneksi dengan baik, sehingga peluang yang diciptakan tidak bisa memberikan dampak yang maksimal. Yang ketiga, Nadeo, penyelamat Indonesia. Laga timnas Indonesia versus Turkmenistan ini menjadi laga yang penting bagi Nadeo Argawinata. Sang kiper membuktikan bahwa ia masih jauh dari kata habis. Sang kiper sekitar 1 tahun terakhir mulai tersisih dari skuad Garuda. Ini disebabkan sang junior Hernando Ari Sutaryadi menunjukkan performa yang ciamik di level klub ataupun timnas. Tapi Nadeo kembali membuktikan bahwa ia masih layak untuk mengawal gawang Indonesia. 4 penyelamatan krusial ia lakukan di laga ini, dan tanpa dirinya Indonesia mungkin gagal memetik kemenangan atas Turkmenistan. Yang keempat, panggung mereka yang tersisih. Di laga ini Nadeo bukan satu-satunya pemain lama timnas Indonesia yang dipanggil oleh Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan itu juga harus memanggil beberapa pemain lama karena sebagian besar skuad langganannya harus bermain di kualifikasi Piala Asia U23. Beberapa pemain di laga ini membuktikan bahwa mereka masih layak untuk membela timnas Indonesia. Selain Nadeo, ada kombinasi Stefano Lillipali dan Egy Maulana Fikri. Kedua pemain ini masuk di babak kedua, tapi mereka mampu menciptakan gol kedua Indonesia di laga ini. Selain Lillipali dan Egy, Andi Setio juga menunjukkan performa yang cukup baik meski ia bermain tidak terlalu lama. Jadi pemain-pemain ini bisa dipertimbangkan oleh Shin Tae-yong untuk jeda internasional berikutnya. Yang kelima, mungkin tidak naik peringkat. Ya, meski menang atas timnas Turkmenistan, posisi timnas Indonesia di ranking FIFA berikutnya berpotensi tidak naik. Kenapa bisa begitu? Ini disebabkan timnas Indonesia hanya memainkan 1 laga uji coba di jeda internasional kali ini. Sementara pesaing terdekat Hong Kong menggelar 2 laga uji coba melawan Kamboja dan Brunei Darussalam, di mana mereka bermain imbang 1-1 melawan Kamboja. Sementara Liberia akan menggelar 2 laga, yaitu menghadapi Maroko dan juga Ghana. Jika timnas Indonesia ingin naik peringkat, maka Hong Kong perlu kalah dari Brunei sementara Liberia juga kalah dari Maroko dan juga Ghana.